Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tabi pun kula nuwun. Halo sahabat-sahabat sejati, jumpa lagi dengan aku yang tentunya masih tetap ganteng ya. Karena kan nggak mungkin cantik karena ada aku mah laki-laki. Nah, jadi teman-teman di video kali ini saya akan membagikan pengalaman pribadi saya seputar insiden atau kejadian tepatnya kecelakaan yang pernah saya alami. Jadi saya itu nggak tanggung-tanggung teman-teman. Pernah mengalami kejadian patah tulang selangka ya. Tulang selangka nggak pakai eng. Bukan tulang selangkangan, tapi tulang selangka ya. Tidak, ya mungkin Anda mungkin pernah dengar tapi ada sebagian yang belum tahu persis apa itu tulang selangka ya. Ini teman-teman tulang selangka. Mohon maaf saya buka baju biar jelas. Nih yang ini. Ini yang kecil ini yang menyambungkan dari sini ke bagian sini. Ini yang kecil ya, pipi ini tulang selangka. Dan ini pernah patah. Ini ada legokan, cekungan teman-teman bisa dilihat ini. Legok atau cekung patah. Nah, itu kejadian sekitar tahun 2008. Tepatnya di Poncowati, di sini Terbanggi Besar Lampung Tengah. Pada saat itu hujan badai, saya naik ke atap, kemudian menginjak reng yang patah, yang sudah rapuh ya. Kemudian ada angin menerpa, tiba-tiba reng yang patah itu kemudian ambrol, ikut saya ke bawah, artinya jatuh lah begitu. Dan besar kemungkinan yang ini bagian sebelah sini yang duluan, jadi ya otomatis langsung patah. Konon pada saat itu saya pingsan ya, digotong oleh tetangga Pak Gus Warman. Kemudian saya dibawa ke rumah orang tua. Kemudian menit berikutnya saya sadar dan luar biasa sakitnya. Nah, kemudian tidak dibawa ke medis pada saat itu ya, tahun 2008 itu saya didatangkan oleh orang tua itu sangkal putung ya. Sangkal putung itu tukang urut. Jadi pada saat itu orang tua yang ngurus saya. Ya, kebetulan kedua orang tua saya pada saat itu masih ada. Saya memanggilnya apa kepada ayah dan ibu kepada ibu. Jadi apa sama ibu yang mengontek daripada sangkal putung. Ya, singkat cerita diurut seperti itu. Nah, setelah bahkan pada saat itu saya masih ingat, saya masih ngajar teman-teman, masih jadi guru di SMK 3 ya, SMK 3 Terbanggi Besar Lampung Tengah. Pada saat itu saya masih ngajar di jurusan teknik audio video. Jadi ke sekolah itu tangan ya masih digendong pakai itu, pakai kain dibalut begini ya, diikat. Sekitar 3 sampai 4 bulan tuh masih diikat, digendong itu tangan itu karena ya patah. Yang saya rasakan pada saat itu selain sakit memang tidak bisa mengangkat tangan seperti ini teman-teman. Ya. Baru sekitar 1-2 bulan perlahan-lahan bisa ngangkat. Kalau sekarang mah sudah normal, sudah kuat sekarang. Nah, katanya kalau tidak dioperasi itu ya diarahkan diurut seperti itu oleh sangkal putung, oleh tukang urut itu. Kemudian lambat laun antara sambungan itu nanti akan apa namanya? Ya akan tumbuh jaringan baru, kemudian menutupi atau kayak semacam isolasi lah seperti itu dan menguatkan. Hampir 1 tahun lah ya, 1 tahun itu, aduh kurang nyaman lah karena kan yang namanya patah belum nyambung. Ketika ada gerakan yang kurang gerakan yang nggak sadar gitu, seketika gitu kan, karena kan refleks itu langsung jeletut gitu ya, sakit seperti itu. Nah, setelah 3-4 tahun ya udah mulai normal lah seperti biasa. Apalagi kan sekarang sudah dari 2008 sekarang 2022. Ya 12 atau 13 tahun tuh. Nah,
kemarin teman-teman, seminggu kurang lebih seminggu yang lalu ya, tanggal 9 Februari 2022 hari Rabu, pagi-pagi kan seperti biasa tuh saya ke kantor pakai motor sampai perapatan Adijaya, itu kan tidak ada lampu lalu lintasnya tuh. Biasanya kalau saya sudah masuk gitu kan, kemudian pada saat yang sama dari arah samping atau dari manapun ada yang memotong, itu biasanya kan nunggu. Ini enggak. Begitu saya masuk dari arah Bandar Jaya ke arah Seputih Agung, itu ada mobil plat merah ya. Itu juga masuk. Jadi pas ketemu di tengah-tengah perempatan itu. Singkat cerita, saya nabrak mobil itu, kemudian saya terpelanting jatuh, dan ya luar biasa sakitnya. Setelah dibawa ke rumah sakit Yukum, di rongsen, positif patah lagi teman-teman. Yang sebelah kiri ini. Karena kan saya mau ngebuang tuh. Tadinya mau ngebuang ke kiri, keburu yang depan keburu nyium itu lambung mobil. Jebret. Saya juntai, yang kiri patah lagi teman-teman. Yang ini. Ya, teman-teman bisa lihat ya, agak nonjol ini. Nih, agak nonjol kan? Kan tidak lazim ini tuh. Kalau begini ya seperti biasa, tapi kalau begini kan kelihatan. Nah, pada saat itu saran dokter UGD atau IGD di Yukum, di Rumah Sakit Yukum Medical Center, katanya harus dioperasi. Ya, aduh, saya mendengar kata-kata operasi itu kan langsung terbayang di benak saya kan, tulang akan digimanain, dibongkar, dipasang pen, bla 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 dan lain sebagainya. Kemudian juga prosedurnya kan harus lapor ke polisi, lapor juga ke dinas jasa raharja ya, jasa raharja, bla 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 bla. Atau katanya bisa rawat di rumah seperti itu. Setelah saya pikirkan, mengingat saya kan usia sudah tidak muda teman-teman, sudah tua bangka saya, 53 lebih usia saya. Takutnya apa? Kalau dioperasi, saya pikir proses recovery atau pemulihan akan lama. Juga takut. Saya pribadi ini bukan nakut-nakutin ya, enggak. Saya mah pribadi merasa coba dirawat di rumah aja. Karena kan dulu pernah pengalaman tahun 2008. Yang ini, yang kanan kan. Yang kanan juga nggak ke medis. Toh alhamdulillah bisa normal gitu. Saya bisa nyangkul. Normal aja, nggak ada masalah. Nah, kemudian ya saya di rumah tanggal 9 itu sekitar jam 2 jam 3 kan langsung dibawa pulang ke rumah. Nah, alhamdulillah yang saya tabrak itu bukan alhamdulillah ya. Barangkali bahasanya yang lebih tepat adalah kebetulan. Kebetulan yang saya tabrak itu mobil dinas Bapeda kalau tidak salah ya. Mohon maaf kalau salah nih. Karena pada saat itu ya saya lupa ingat sih, masih kondisi sakit ya. Hanya Bapeda katanya. Mobil dinas Bapeda Lampung Tengah yang pada saat itu akan tugas ke Seputih Agung. Sopirnya kalau tidak salah Pak Hendrik ya. Mohon maaf juga kalau salah namanya ya, Pak Hendrik. Nah, kemudian yang mengurus Pak Hendrik dibawa, kemudian yang mengantarkan ke sini dan membantu perawatan, biaya perawatan dan lain-lain itu kabag kabid begitu ya, kepala dinas, saya kurang jelas karena kondisi sakit. Cuman yang saya ingat Pak Badan kalau tidak salah yang memberikan santunan lah sekedar untuk berobat seperti itu. Ya, dalam hal ini saya ucapkan terima kasih kepada beliau-beliau yang saya sebutkan namanya tadi. Ya, khususnya kepada Dinas Bapeda Lampung Tengah yang telah membantu saya menolong pada saat
kecelakaan, kemudian mengurus ke rumah sakit sampai antar pulang, dan juga memberikan biaya untuk pengobatan. Alhamdulillahnya, saya kan punya banyak kenalan teman-teman. Kemudian saya kontak Mas Dono, Mas, di mana ada tukang urut atau sangkal putung yang biasa menangani patah tulang, kan seperti itu. Kalau dulu kan orang tua saya yang menghubungi, sekarang kan orang tua sudah meninggal teman-teman. Jadi ya saya kontak Mas Dono. Akhirnya Mas Dono pergi ke Bandar Harapan dan membawa seorang tukang urut, tukang pijat. Dan kebetulan tukang pijat ini adalah orang tua yang memiliki ilmu urut dari Cimande asli teman-teman ya. Seperti kita ketahui bahwa Padepokan atau perguruan Cimande kan punya keahlian ya. Selain keahlian bela diri, juga perguruan Cimande kan punya keahlian mengurut gitu, patah tulang, keseleo dan lain-lain seperti itu. Jadi saya diurut sama Abah anu ngurut teh saha? Anu ngurut papi teh Sukarta, Pak Sukarta, Abah Sukarta dari Sukarta Suharja. Sukarjanya Abah Sukarja ya, dengan Abah Sukarja. Nah, diurut tanggal 9 diurut, kata beliau, itu kan hari Rabu. Nanti diurut lagi katanya hari Minggu. Nah, hari Minggu juga diurut. Jadi 2 kali diurut sama Abah Sukarja itu dengan ilmu Cimande ya. Setelah ngurut gitu, yang pertama juga sudah mulai terasa tuh agak enak. Setelah itu, setelah yang kedua, hari Minggu itu sudah mulai lebih nyaman, lebih enak gitu, walaupun belum bisa maksimal mengeluarkan tenaga atau mengangkat beban, terutama belum kuat. Tapi kalau gerakan itu sudah leluasa teman-teman, sudah enak lah gitu, walaupun belum 100%. Dan sempat saya ngobrol dengan Abah itu, katanya asli dari Cimande, pokoknya masuknya itu Kabupaten Bogor ternyata Cimande itu ya. Sekarang setelah seminggu lebih itu lebih enak lagi teman-teman, setelah saya rasakan itu. Jadi tangan sudah maksimal, bisa bergerak seperti ini ya, sudah nyaman lah. Tapi kalau ke belakang seperti ini ya belum bisa. Tapi kalau sekedar begini ngangkat rokok tuh sudah bisa. Ini patah teman-teman. Ya 2 kali diurut dengan ilmu Cimande sudah bisa seperti ini. Nah, ini yang ingin saya bagikan, pengalaman ini teman-teman. Artinya saya tidak mempengaruhi teman-teman kalau misalnya, ini mohon maaf, kalau misalnya terjadi seperti saya, sudah diurut ke Cimande saja. Bukan itu yang saya maksud. Bukan. Anda berhak memilih, Anda mau dioperasi, disambung pakai pen, silahkan, monggo. Bagus. Atau seperti saya dengan cara diurut teknik Cimande, ya silahkan. Ini mah saya menceritakan pengalaman saya seperti itu dengan berbagai alasan ya. Pertama yaitu tadi saya sudah punya pengalaman patah tulang, dipijit dan sembuh normal sehat 100%. Yang kedua, saya pertimbangannya itu kan saya sudah tua. Kalau sampai dioperasi takutnya bla 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 begitu ya. Kurang etis kalau saya utarakan. Jadi saya mah memilih udah dipijit aja. Seperti itu teman-teman. Alhamdulillah sekarang saya sudah bisa beraktivitas walaupun tidak 100%. Seperti itu. Ya kalau saya pakai baju seperti tadi kan seperti normal. Tapi kan sekarang ya mohon maaf, dibuka ini bukan pamer, tapi untuk mempertegas, untuk menjelaskan seperti ini. Ini masih ngejendol teman-teman. Kalau ini yang ini legok gitu. Ya mungkin 1001 lah. Bahkan mungkin 2001 orang yang tulang selangkanya dua-duanya patah. Yaitu salah satunya saya. Tapi saya mah insya Allah lah tidak akan mengeluh, tidak akan apalagi putus asa. Saya mah insya Allah nerima ya, ridho bahwa ini adalah ujian. Ya memang ya, sakit sih teman-teman, terus terang saya meneteskan air mata karena ya nggak mungkin kalau teriak-teriak, tapi kan kalau air mata itu berhak keluar
Karena ada itu mah apa secara insting atau naluri ya, keluar air mata saya kemarin itu ya, gak kuat teman-teman, sakit gitu. Mungkin Anda yang pernah patah tulang selangka kan bisa merasakan ya. Kalau Anda yang belum patah ya mungkin ngelihat saya mengeluarkan air mata bisa aja bilang cengeng seperti itu. Nah, cuman kemarin kontrol, tapi ke sini ke puskesmas Poncowati ya, diberi vitamin B kompleks, vitaminnya itu vitamin B kompleks sama obat yang lain, kebetulan juga sudah habis ini. Nah, jadi sarannya ya banyak istirahat, kemudian banyak makan yang mengandung kalsium katanya ya, susu seperti itu, kemudian yang mengandung fosfor pokoknya makan yang enak-enak gitulah supaya recovery atau pemulihannya lebih cepat. Jadi jangan takut apabila Anda memilih untuk dipijit dengan sangkal putung. Sangkal putung itu bahasa Jawa ya, Jawa Tengah, Jawa Timur barangkali. Kalau bahasa Sunda mah ya diurut aja seperti itu. Ini mudah-mudahan Anda tidak ada yang mengalami seperti saya. Kalaupun suatu saat terjadi insiden keluarga, tetangga, atau Anda sendiri, silakan Anda pilih menurut keyakinan Anda. Mau dioperasi di rumah sakit silakan, atau diurut seperti saya silakan. Anda yang akan menentukan pilihan Anda yang terbaik. Terima kasih telah menonton. Doakan saya semoga bisa cepat pulih 100%. Sampurasun.